pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang wanita ditarakan nekat mencuri emas antam milik teman dekatnya sendiri. Kasus pencopotan spanduk pilkada di Balikpapan terus berlanjut. Inflasi di Balikpapan yang terjadi sejak September 2024 disebabkan oleh harga kangkung. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Balikpapan masih bekerja keras untuk mengusut perkara pencopotan spanduk salah satu pasangan calon wali kota. Itu ditegaskan oleh Komisioner Bawaslu saat menggelar sosialisasi Pilkada Serentak 2024 pada Rabu siang. Pihak Bawaslu menyatakan proses penanganan pencopotan spanduk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di salah satu kawasan di Balikpapan itu sudah memasuki tahap memintai keterangan saksi. Selanjutnya, hasil kerja keras tersebut dibahas bersama dengan melibatkan penyidik kejaksaan, kepolisian, dan beberapa lembaga lain yang tergabung di Sentra Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Jadi saat ini Bawaslu telah melakukan proses penanganan pelanggarannya, termasuk pelapor kita undang untuk klarifikasi, kemudian saksi-saksi kita lakukan klarifikasi. Terkait nanti hasilnya itu masih kita menunggu karena masih ada pengumpulan bukti, kemudian penguatan misalkan di ahli, kan? Nah, setelah itu nanti baru hasilnya mungkin beberapa hari ke depan kita akan rapat pembahasan kedua bersama dengan tim Gakumdu yaitu jaksa dan kepolisian. Jadi hasilnya nanti kita tunggu saja apa hasil dari rapat pembahasan nanti. Penurunan paksa spanduk itu pun disesalkan oleh Camat Balikpapan Barat. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang sepanjang pelaksanaan pemilu serentak 2024. Kami dari Kecamatan Barat tentunya kita berharap pilkada serentak se-Indonesia ini berjalan damai dan kondusif. Nah, tentunya juga di wilayah Balikpapan, khususnya di Balikpapan Barat, yang kemarin kejadian itu mungkin adanya miskomunikasi terkait paslon, terkait pemasangan atribut kampanye. Nah, tentunya kami berharap tidak ada lagi terjadi yang kejadian kemarin. Tentunya pengawasan juga dari Bawaslu ya, bisa menertibkan, mengawasi juga paslon-paslon yang ada masuk di wilayah masing-masing, khususnya di Kecamatan dan Balikpapan Barat. Aksi pencopotan paksa spanduk pasangan calon wali kota wakil wali kota di Balikpapan ini tersebar luas setelah warga merekamnya. Dari rekaman itu, 2 pria yang mendatangi lokasi kampanye tiba-tiba mencopot spanduk pasangan calon tersebut. Upaya warga untuk menghentikan aksi tersebut tidak membuahkan hasil. Situasi yang mulai memanas itu berhasil diredam setelah polisi dan tentara tiba di lokasi kejadian. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Lo demokrasi loh, kenapa? Posko pengamanan Pilkada 2024 yang dilengkapi beberapa monitor ini sudah disiapkan oleh Polresta Balikpapan. Di posko tersebut disiapkan satuan mulai dari tim penerangan hingga penegakan dan penindakan. Kita juga petakan tahun 2024. Kepala Bagian Operasional atau Kabak OPS Polresta Balikpapan menyatakan, posko tersebut didirikan untuk membantu pengamanan pilkada. Nantinya, selain sebagai tempat monitoring, posko ini juga berfungsi mengatur seluruh jadwal personel yang mengamankan lokasi kampanye. Cross-check dengan masing-masing
Tujuan adanya posko ini kita melaksanakan cek recheck dalam situasi kegiatan, baik itu tahapan-tahapan pemilu yang sudah terlaksana. Jadi di dalam posko ini dipimpin oleh Pak Kaposko, AKP Muklas, membawahi beberapa subsatgas. Ada subsatgas preventif, Kakum, Humas, nah itu dan Binop. Nah, setiap rangkaian kegiatan ini akan direkap oleh masing-masing subsatgas dan dikomulir oleh Kaposko. Itu tujuannya. Jadi setiap item-item kegiatan yang sudah kita laksanakan sekarang sudah mulai masuk tahapan kampanye. Nah, ini sudah kurang lebih 2-3 pekan berjalan. Ini posko ini dia memonitor, mengawasi keseluruhan kegiatan khususnya di jajaran wilayah hukum Kota Balikpapan. Jadi ada kegiatan di wilayah timur, personilnya Pirantilon yang kita siapkan, anggota kita siapkan, pengamanan kita lakukan pengamanan. Itu tugas Kaposko untuk mengawasi di masing-masing tiap kegiatan kampanye di seluruh wilayah Kota Balikpapan. Untuk pengamanan di posko ini, Polresta Balikpapan menyiagakan sebanyak 400 personel. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan memastikan tidak akan menggelar debat pasangan calon kepala daerah. Hal ini dikarenakan hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar. Meski debat ditiadakan, namun calon tersebut tetap harus menyampaikan pendalaman visi dan misi di hadapan publik. Kegiatan itu pun akan dilengkapi panelis. Meski sudah memiliki agenda terkait kegiatan tersebut, namun KPU belum menetapkan tanggal pelaksanaan. Hanya anggota komisioner KPU memastikan pendalaman visi dan misi pasangan calon ini akan digelar bulan November 2024. Itu istilahnya bukan debat. Dia lebih kepada pendalaman ataupun pemaparan visi misi di hadapan panelis. Karena satu paslon. Nah, beda konteksnya kalau dia paslonnya lebih daripada satu. Nah, cuman sejauh ini kalau untuk persiapan baru beberapa hari terakhir juga teman-teman itu ada melakukan kunjungan, ke beberapa perguruan tinggi. Nah, untuk dimintai terkait dengan kesiapan ataupun ya lebih kepada kesiapan ya. Dijadikan sebagai panelis. Terkait panelis saat pendalaman visi dan misi, KPU masih melakukan penjajakan di lingkungan akademisi dari beberapa perguruan tinggi di Tarakan, Makassar, Yogyakarta, dan Samarinda. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.